Matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah. Keduanya mengalami gerhana bukan karena atau sebab kematian atau kelahiran seseorang. Dengan pernyataan dan anjuran Nabi tersebut, Islam jelas menepis segi mistis dan primitif dari pandangan sebagian masyarakat tentang gerhana. Lalu bagaimana pula fenomena gerhana bulan ini menurut Islam? Kalau menurut Islam, gerhana matahari dan bulan banyak menyimpan arti, makna, dan hikmah bagi kehidupan manusia. Bahkan dalam pandangan Islam, kehadiran gerhana menjadi cara Allah untuk menunjukkan kekuasaannya kepada umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, gerhana tidak dijelaskan secara eksplisit. Al-Quran hanya menyebut dalam surat Yunus ayat 5 yang menjelaskan bahwa Allah yang membuat matahari bersinar dan bulan bercahaya dengan ditetapkan manzilah sebagai tempat peredaran untuk keduanya. Dengan ketentuan itu, manusia diharapkan tahu bilangan tahun dan perhitungan waktu. Itu menjadi tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mengetahuinya. Bila Al-Quran tidak menyinggungnya secara eksplisit, tetapi persoalan gerhana dijelaskan secara jelas dalam hadis. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dan kemudian dimuat dalam hadis Al-Bukhari nomor 1043 dan Muslim nomor 915. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua ayat atau tanda dari ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta. Tidak akan terjadi fenomena gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang atau karena hidupnya atau lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, maka berdoalah dan sholatlah kepada Allah sampai matahari atau bulan tersebut tersingkap lagi. Sahabat Rasulullah Abu Musa Al-Asy'ari pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, bila Allah memberikan rasa takut kepada hambanya dengan tanda-tanda berupa gerhana, maka bila kamu melihatnya, segeralah berzikir, mengingat kebesaran Allah, berdoa dan meminta ampun kepadanya. Sabda Nabi tersebut mengingatkan kepada kita bahwa fenomena gerhana matahari dan fenomena gerhana bulan bukanlah peristiwa alam yang biasa. Kehadiran gerhana mengandung arti, makna, dan hikmah serta pesan-pesan tersendiri kepada umat Islam dan manusia di bumi ini. Dalam suatu peristiwa yang disampaikan melalui hadis, Rasulullah SAW sampai berdiri dan khawatir bila fenomena gerhana menjadi tanda-tanda datangnya hari akhir atau hari kiamat. Dalam kitab Fathul Bari dengan hadis nomor 2519 dijelaskan bahwa fenomena alam gerhana adalah peringatan akan datangnya suatu azab kepada umat tertentu. Maka dari itu, umat Islam diminta untuk melakukan beberapa hal ketika terjadi gerhana, yaitu melakukan sholat gerhana. Selain itu, umat muslim diminta untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, berdoa supaya diberi keselamatan oleh Allah, serta menyerukan takbir sebagai tanda kebesaran Allah, berzikir untuk mengingat Allah, bersedekah, dan memerdekakan budak. Kini, mari kita menarik arti, makna dan hikmah gerhana bulan ataupun gerhana matahari, baik itu secara eksplisit maupun implisit. Dari penelusuran teks-teks Islam terkait dengan adanya gerhana, menyimpulkan ada beberapa hikmah yang bisa dipetik dari fenomena alam tersebut. Pertama, ingatlah akan kebesaran Allah. Itu ditujukan dengan salat khusuf, zikir, dan berdoa. Dengan salat, berzikir, dan berdoa selama gerhana berlangsung, umat Islam akan ingat akan tanda-tanda dan kebesaran Allah sebagai pencipta jagat semesta ini. Kedua, ingatlah dosa-dosa. Ingat, gerhana juga menjadi pertanda alam bahwa akan terjadi bencana atau mara bahaya. Untuk itu, umat muslim diminta untuk beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah.
Lalu, kagum pesona ciptaan Allah. Selain beristighfar, umat Islam diminta untuk mengumandangkan takbir yang berbunyi Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Teringat surat ini. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Surat Az-Zumar ayat 5. Nabi Muhammad SAW dulu sangat takut kepada Allah, dan suatu hari dia keluar dalam keadaan gelisah, berpikir bahwa jamnya telah dimulai, yaitu ketika gerhana matahari yang beliau lihat selama hidupnya. Ini adalah indikasi dari sejauh mana dia mengingat jam itu dan takut akan hal itu. Kami di sisi lain telah menjadi lalai, dan kebanyakan orang tidak lagi menganggap gerhana sebagai hal lain selain fenomenal alam yang mereka tonton dengan kacamata khusus, membawa kamera, dan lain sebagainya. Mereka membatasi diri pada penjelasan ilmiah duniawi tanpa memahami mengingat akhirat yang dibawanya nanti. Inilah salah satu tanda hati yang keras dan kurangnya kepedulian terhadap masalah hari akhir. Ini mencerminkan kurangnya rasa takut akan datangnya hari kiamat dan ketidaktahuan akan tujuan syariah dan laporan-laporan bahwa Nabi Muhammad SAW dulu merasa takut ketika gerhana terjadi. Para sahabat Nabi dulu berdiri untuk sholat gerhana karena mereka percaya bahwa tidak memang saatnya telah tiba, mereka tidak akan dihitung lalai dari sholat mereka. Dan jika gerhana ini tidak ada hubungannya dengan saatnya, maka mereka tidak akan kehilangan apapun dengan berdoa, karena mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Kami memohon kepada Allah agar menjadikan kami semua di antara mereka yang takut dan yang selalu ingat kepadanya, dan yang takut dengan hari akhir, hari kiamat. Semoga Allah memberkati Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya dan beserta umat-umatnya di dunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.